Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbincang sedikit terkait dengan masalah pengobatan ya, dan bagaimana ada kesalahpahaman tentang pengobatan pasien yang mengalami gangguan kecemasan dan psikosomatik khususnya ya, pasien-pasien yang selama ini seringkali berdatangan kepada saya dan bagaimana mereka ingin menyembuhkan dalam kondisi kecemasan yang sudah cukup berlangsung lama. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa pengobatan biasanya hanya diperlukan jika memang keadaannya sangat-sangat membutuhkan. Artinya, seperti yang pernah kita bahas di beberapa kali kesempatan, seorang yang mengalami gangguan kecemasan itu yang sampai membutuhkan obat itu tidak banyak sebenarnya. Artinya, kita tahu bahwa kecemasan atau perasaan takut, was-was di era sekarang adalah sesuatu hal yang bisa saja sangat wajar ya dialami oleh banyak orang. Dan tentunya problematika kita berkaitan dengan hal tersebut perlu menyadari bahwa pengobatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman pasti pernah berpikir ya, apakah saya harus minum obat ini seumur hidup? Atau ada cara lain yang bisa dilakukan? Ya, tentunya memang tergantung dari kondisi orang tersebut. Jadi, kalau misalnya ada pasien yang bertanya, mereka mengikuti suatu komunitas pasien-pasien gangguan cemas atau saling berbincang satu sama lain dengan teman-teman yang mungkin juga punya masalah yang sama, mereka selalu bilang, kalau misalnya demikian, apakah saya itu benar-benar bisa lepas ya dok dari obat? Karena kan kalau saya lihat ternyata tidak mudah ya lepas dari pengobatan ketika kita sudah mulai pengobatan itu sendiri. Ada perasaan nyaman yang hilang kembali ketika lepas obat gitu. Nah, ini tentunya karena otaknya tersebut tidak dilatih saat pengobatan untuk menghadapi kalau kita bisa tanpa obat. Mengapa saya bilang demikian? Teman-teman sudah pasti paham bahwa sebenarnya masalah yang berkaitan dengan kondisi gangguan kecemasan ini kan dia tidak berlangsung tiba-tiba. Jadi kalau kita lihat orang yang mengalami gangguan kecemasan itu mungkin sudah lama lah ya, sudah mengalami gejala-gejala itu sudah lama, sudah dari sejak berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat selain daripada faktor gejala kecemasan itu sendiri, teman-teman perhatikan dengan kepribadian teman-teman sendiri. Yaitu banyak dari kita itu punya kepribadian yang mungkin akan lebih banyak kecenderungannya mengarah ke suatu kecemasan. Misalnya kepribadian kita itu tipikalnya agak perfeksionis. Orangnya itu mau cepet-cepet, semuanya pengen semua seperti apa yang dia mau. Dan ketika dia tidak mendapatkan hal tersebut, maka terjadilah ketidakstabilan di sistem saraf pusat. Kalau itu lama terjadinya, maka tidak heran akan mempengaruhi kondisi teman-teman sendiri yang dalam jangka panjang seterusnya. Selanjutnya yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana ternyata otak kita ini punya dasar ya, dimana kalau terjadi trauma masa kecil yang signifikan terus-terusan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka itu akan sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang punya masalah yang tidak terselesaikan, traumatic events di masa kecil, maka ini akan sangat dominan terjadi dan membuat problem yang akhirnya membuat orang itu mengalami gangguan di saat-saat usia yang mungkin masih muda, di 20-an atau 30-an. Jadi ketidaknyamanan saraf pusat ini menjadi satu faktor yang penting sehingga sebagian orang akhirnya tidak bisa lepas dari pengobatan. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Ya, kalau pasien bertanya kepada saya. Jadi begini ya teman-teman, ketika teman-teman datang ke dokter jiwa, maka sebenarnya teman-teman itu dalam kondisi yang membutuhkan pengobatan. Ya, karena sudah tidak mampu sendiri.
Kan nggak ada tuh ya pasien datang baru pertama kali cemas dia datang ke dokter jiwa tuh hampir jarang, sangat jarang seperti itu. Biasanya kalau dia mengalaminya tuh sampai berhari-hari, berbulan-bulan, tidak mampu mengatasi, bahkan untuk sesuatu yang esensial seperti tidur saja, orang tuh bisa menunda untuk datang ke dokter jiwa sampai obat itu kalau bisa tidak diberikan, dia mau ngobatin dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita melihat kondisi seperti ini, memang nggak semua orang akan datang ke dokter jiwa gitu untuk mengobati penyakitnya. Kalau misalnya dia datang, dia akan pada kondisi kecemasan yang luar biasa. Nah, kondisi kecemasan ini sendiri diakibatkan karena berbagai macam faktor yang tadi disebutkan. Dalam proses pengobatan, faktor-faktor yang tadi disebutkan sebagai pemicu cemas itu belum tentu bisa semuanya segera hilang. Misalnya contoh, ingatan trauma masa lalu kita itu kan tidak serta-merta dengan pengobatan terus bisa hilang. Nggak ada obat yang bisa membantu untuk menghilangkan memori gitu, nggak ada gitu ya. Jadi kita kalau misalnya melakukan terapi untuk seperti ini, lebih dominan bagaimana membantu orang itu dengan lebih tenang, kemudian dengan lebih tenang dia bisa menerima kondisinya sebagaimana apa adanya. Itu yang paling penting, yang perlu diperhatikan. Yang selanjutnya adalah apakah faktor-faktor lingkungan saat ini yang kemudian dianggap sebagai pemicu itu bisa segera diperbaiki? Ya, diperbaikinya dalam artian misalnya kalau teman-teman itu bekerja di satu perusahaan lah, anggaplah satu perusahaan yang mungkin perusahaan itu menekan teman-teman ya, berasa kayaknya pekerjaan teman-teman itu sangat luar biasa menekannya. Tapi teman-teman belum punya kesempatan untuk membantu diri teman-teman menjadi sesuatu yang lebih baik gitu dalam pekerjaan yang lain gitu ya, atau nggak bisa berhenti lah, gampangnya begitu, dan cari pekerjaan lain yang mungkin lebih cocok atau lebih baik. Belum tentu juga di tempat yang baru itu lebih baik dan lebih cocok. Ini adalah satu kekhawatiran. Jadi hidup kita ini kalau banyak khawatirnya, maka akan terus-terusan bisa memicu otak kita. Yang selanjutnya adalah, apakah kita itu punya cara yang membawa diri kita menjadi seorang yang lebih tenang, seseorang yang lebih bisa ngebantu diri kita sendiri dengan lebih baik. Ini yang agak susahnya. Ya, jadi kalau kita lihat kepribadian ini, mindset ya, atau kepribadian atau personality dari orang tersebut, mindset, pola pikir itu ya, kemudian gaya hidup itu sesuatu yang sebenarnya bisa diubah tapi butuh proses yang lama. Terutama sekali adalah kepribadian dan pola pikir. Kalau gaya hidup mungkin bisa diubah ya. Yang mungkin tadinya kita suka ngopi, kemudian kita mulai berkurang ngopinya gitu, itu lebih gampang tuh, bisa diubah gitu ya. Yang tadinya kita nggak mau olahraga, sekarang kita mau olahraga, itu kita mau. Tapi kadang-kadang yang paling utama dalam perubahan perilaku adalah perubahan mindsetnya dulu. Orang bisa jadi kurus, bisa jadi lebih stabil badannya itu karena mindset di otaknya itu berubah, bahwa ternyata gemuk itu tidak sehat, gemuk itu membawa penyakit. Dan kondisi ini yang membuat saya harus menurunkan berat badan. Jadi mindsetnya dulu mengubah perilakunya. Ini sebenarnya teknik dasar dari cognitive behavior therapy. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak dendam, banyak kesel dengan kondisi keadaan sekeliling, dan juga banyak kekesalan yang tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa diadaptasi dengan baik, nggak bisa diterima oleh kepala teman-teman, sehingga merasakan kesel yang luar biasa terus, maka nggak heran teman-teman mungkin akan terus mengalami kecemasan dan mungkin juga sulit lepas dari pengobatan yang membantu teman-teman untuk beraktivitas lebih baik. Jadi di akhir video ini saya ingin menekankan bahwa kebutuhan obat itu sebenarnya tergantung teman-teman sendiri. Kalau pada keadaan tertentu yang sudah tidak sanggup lagi dikendalikan kecemasan itu, maka obat adalah salah satu yang menjadi lebih baik lagi. Nggak ada obat juga sebenarnya nggak masalah. Tapi apakah teman-teman bisa melanjutkan kehidupan dengan lebih baik? Karena kecemasan yang tidak tertangani dengan baik akan mengarahkan ke depresi. Depresi makin lama orang makin nggak bisa beraktivitas dengan baik. Jadi kalau misalnya teman-teman masih berupaya dalam kondisi membantu diri teman-teman untuk berada pada keadaan yang stabil,
yang bisa melanjutkan kehidupan dengan baik, maka pengobatan mungkin jadi salah satu faktor yang bisa membantu kita untuk mengatasi keadaan ini dengan jauh lebih baik lagi. Tidak perlu khawatir dengan pengobatan, konsultasikan selalu dengan dokter Anda tentang pengobatan yang saat ini sedang dijalani. Dan jangan lupa kalau buat kita teman-teman semua, mantra kita bersama, tekankan dan lakukan dalam keseharian kita, ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.